Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 5 pada mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi Akuntan yang diampu oleh Bapak Iketut Sunarwijaya SEMSI. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai pendekatan dalam pengambilan keputusan etis. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama dengan saya sendiri, Dewa Ayu Putu Pratyansari dengan absen 3, dan rekan saya, Nima Dedian Permanasari, absen 21. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama akan saya jelaskan sendiri, yaitu mengenai analisis biaya manfaat. Analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis merupakan metode rekomendasi kebijakan yang memungkinkan analisis membandingkan dan merekomendasikan kebijakan dengan menghitung total biaya dan total manfaat. Cost benefit saat ini merupakan teknologi matang yang banyak digunakan oleh pemerintah dan organisasi internasional. Penerapan cost benefit analysis dimulai pada tahun 1930 ketika pemerintah AS memberlakukan peraturan yang mewajibkan penggunaan cost benefit analysis dalam keadaan tertentu. Analisis biaya manfaat sering digunakan untuk menganalisis kelayakan proyek pemerintah. Ketika melaksanakan proyek pemerintah seringkali mempunyai tujuan yang berbeda dengan investasi swasta. Dalam proyek swasta, biasanya diukur berdasarkan keuntungan yang diperoleh. Dalam proyek-proyek pemerintah, keuntungan seringkali tidak terukur dengan jelas karena tidak berorientasi pada keuntungan. Dengan kata lain, keuntungan didasarkan pada manfaat keseluruhan yang diperoleh masyarakat. Contoh dari proyek pemerintah antara lain proyek pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pengendalian banjir, pengendalian polusi, dan lain-lain. Dalam hal ini, analisis NPV dan IRR yang umumnya digunakan untuk proyek investasi swasta tidak digunakan untuk menilai kelayakan investasi proyek pemerintah. Di sisi lain, analisis manfaat dan biaya juga dapat digunakan untuk mengevaluasi penggunaan sumber daya ekonomi sehingga sumber daya yang langka dapat digunakan secara efektif. Lalu, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari biaya manfaat atau cost benefit analysis. Nah, adapun tujuan dari metode cost benefit analysis yaitu yang pertama, menentukan apakah suatu proyek merupakan suatu investasi yang baik. Lalu yang kedua, memberikan dasar untuk membandingkan item, termasuk membandingkan total biaya yang diharapkan dari setiap opsi dengan total manfaat yang diharapkan untuk melihat apakah dan seberapa besar manfaatnya melebihi biayanya. Lalu yang ketiga, memahami besar untung atau rugi serta kelayakan proyek. Dan yang terakhir, untuk mengetahui seberapa baik atau buruknya hasil dari suatu tindakan yang direncanakan. Jenis analisis ini sering digunakan oleh pemerintah dan organisasi lain seperti perusahaan swasta untuk menilai kelayakan kebijakan tertentu. Lalu, adapun manfaat dari cost benefit analysis adalah dapat membantu proses pengambilan keputusan pemerintah dan sumber pendanaan. Melalui cost benefit analysis, sumber pendanaan dapat menginvestasikan dananya ke berbagai proyek dengan percaya diri. Selain itu, cost benefit analysis juga dapat digunakan untuk mengontrol perkembangan proyek terkait dalam beberapa hari tahun ke depan. Cost benefit analysis juga berguna untuk mengevaluasi proyek yang telah selesai. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengetahui kinerja proyek dan hasil analisis yang dilakukan dapat digunakan untuk memperbaiki rencana selanjutnya. Lalu, terdapat kelebihan dan kelemahan dari biaya manfaat atau cost benefit analysis. Kelebihan dari cost benefit analysis yaitu yang pertama, penggunaan sumber daya ekonomi menjadi lebih efisien. Yang kedua, berfungsi sebagai dasar yang kuat untuk mempengaruhi keputusan seperti pemerintah atau sumber pendanaan dan meyakinkan mereka untuk menginvestasikan dana dalam berbagai proyek. Lalu yang ketiga, efisiensi ekonomi dapat diukur. Lalu yang keempat, mampu mengontrol perkembangan proyek terkait di tahun-tahun mendatang. Dan yang terakhir, dapat mengukur biaya dan manfaat kualitatif dan tidak berwujud. Lalu, adapun kelemahan dari cost benefit analysis, yang pertama, analisis ini membutuhkan waktu dan proses yang panjang. Yang kedua, tidak banyak fleksibilitas karena semua perhitungan dilakukan secara kuantitatif. Yang ketiga, tidak dapat mengukur aspek seperti keberlanjutan, etika, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan nilai-nilai sosial budaya. Dan yang terakhir, tidak dapat standar dalam biaya manfaat. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dian. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai
metode analisis biaya dan manfaat. Nah, pada saat menganalisis sebuah investasi terdapat dua aliran kas yang perlu diperhatikan, yaitu aliran kas keluar atau cash outflow dan aliran kas masuk atau cash inflow. Nah, terdapat beberapa metode yang menganalisis manfaat dan biaya suatu proyek, di antaranya yang pertama ada metode payback period. Nah, metode ini mengukur seberapa cepat investasi dapat dikembalikan. Nah, payback period diukur dalam suatu waktu atau bulan atau tahun dan lain-lainnya. Metode ini relatif mudah dan sederhana, namun memiliki kelemahan seperti mengabaikan penerimaan investasi setelah payback period tercapai, mengabaikan nilai waktu uang, dan tidak dapat digunakan untuk pengambilan keputusan investasi yang bersifat eksklusif. Yang kedua ada metode net present value, yaitu metode nilai sekarang bersih menghitung selisih antara nilai sekarang suatu investasi dan nilai sekarang penerimaan kas bersih di masa depan. Selanjutnya, yang ketiga ada metode tingkat pengambilan internal, yaitu metode tingkat pengambilan internal mencari tingkat di mana jumlah setiap manfaat saat ini yang disetorkan pada tingkat tersebut sama dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Secara sederhana, IRR bisa dianggap sebagai tingkat suku bunga di mana nilai sekarang dari aliran kas masuk atau pendapatan sama dengan nilai sekarang dari aliran kas keluar atau investasi. Materi selanjutnya yaitu mengenai analisis etis untuk pemecahan masalah. Nah, kebanyakan para pelaku bisnis membuat keputusan berdasarkan kepentingan atau pemegang saham. Pandangan ini adalah praktik yang umum tradisional. Metode tradisional ini telah dimodifikasi dibagi menjadi dua cara. Yang pertama, dengan asumsi seluruh pemangku kepentingan hanya mencoba memaksimalkan keuntungan jangka pendek. Yang kedua, ada hak dan kewajiban kelompok non-pemegang saham tertentu seperti karyawan, konsumen atau pelanggan, pemasok, kreditor, atau tokoh masyarakat dan pemerintah tertarik. Hasil keputusan serta maksud dan tujuan perusahaan ini akan diperhitungkan ketika mengambil keputusan perusahaan. Adapun contoh analisis etis untuk pemecahan masalah. Berikut adalah beberapa contoh analisis etis untuk pemecahan masalah, yaitu yang pertama ada transparansi, yaitu memastikan bahwa semua informasi yang relevan dan penting terungkap kepada semua pihak yang terlibat dalam pemecahan masalah. Yang kedua ada keterlibatan stakeholder, yaitu melibatkan semua pihak yang terkena dampak atau memiliki kepentingan dalam masalah yang sedang diselesaikan. Yang ketiga ada keadilan, yaitu memastikan bahwa keputusan yang diambil mempertimbangkan prinsip keadilan. Dan yang keempat ada pertimbangan etika, yaitu mempertimbangkan implikasi etis dari keputusan yang diambil. Yang kelima ada solusi, adalah mencari solusi yang menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam masalah. Yang keenam ada tanggung jawab. Tanggung jawab lingkungan yaitu memperhatikan dampak lingkungan dari solusi yang diusulkan. Yang ketujuh ada kesetiaan pada nilai-nilai perusahaan, yaitu memastikan bahwa keputusan yang diambil sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip perusahaan. Dan yang terakhir ada pembelajaran dan perbaikan, yaitu menggunakan pengalaman dan hasil dari pemecahan masalah sebelum untuk terus meningkat proses dan pendekatan dalam pemecahan masalah. Nah, semua contoh yang saya sebutkan tadi merupakan pendekatan etis yang dapat membantu dalam pemecahan masalah dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat, memastikan keputusan yang diambil sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip etis. Baik, sekian paparan materi yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami harap apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Dan apabila rekan-rekan memiliki pertanyaan, dapat dituliskan pada kolom komentar. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.